Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Jadi dia bisa nanya membolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat An-Nisa 160. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara kesayangan kita di live interaktif Fatwa TV dengan tema Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Al Ustadz Dr. Abdullah Ray hafizahullahu taala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fatwa TV, kami informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, juga Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Bedah Caruban, kemudian Radio Mas FM Sragen. Jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada, bisa menghubungi nomor 0331 5446087, 0331 5446087. Baik, alhamdulillah, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, guru kita Al Ustadz Dr. Abdullah Ray hafizahullah taala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifalakum Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustaz. Kifalakum. Taib, alhamdulillah Ustaz. Allah yabarik fikum. Wa fikum barakallah Ustaz. Salam. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah. Bisa kembali duduk di samping antum untuk istifadah, tentunya menemani antum Ustaz. Masyaallah. Dan juga menemani Barakallah. para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar yang insyaallah kita sama-sama istifadah. Baik Ustaz, sebagaimana biasa di pembukaan kita minta sebagai nasihat Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, di antara kenikmatan yang besar yang Allah SWT berikan kepada sebagian besar kita adalah kenikmatan kesehatan, di mana dengan nikmat sehat ini seseorang bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan leluasa, dengan nyaman. Baik aktivitas tersebut berkaitan dengan dunianya, dia bisa bekerja di kantornya, di ladangnya, dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mendidik anak-anaknya, ataupun aktivitas tersebut berkaitan dengan ibadahnya kepada Allah SWT. Sehingga seseorang bisa melakukan sholat berjamaah di masjid, sholat sebagaimana orang-orang yang normal, berwudu sebagaimana Allah SWT perintahkan, sholat dengan berdiri. Maka ini adalah nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada seseorang, di mana seseorang baru terkadang merasakan tentang besarnya nikmat tersebut ketika dia sudah ditimpa penyakit, ketika dia sudah terkena musibah, sehingga dia tidak bisa
berdiri. Untuk duduk saja seseorang kesulitan. Apalagi berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang sebelumnya dia bisa melakukan berbagai aktivitas secara mandiri, sekarang dia harus dibantu oleh orang lain. Bahkan untuk ke kamar mandi pun dia dibantu oleh orang lain. Bahkan untuk mengganti pakaian pun terkadang dibantu oleh orang lain. Dan ada sebagian waktu terbesarnya digunakan untuk keluar masuk rumah sakit. Dan betapa banyak bagi sebagian orang harta yang sudah dikeluarkan demi untuk menikmati kesehatan kembali. Orang yang kehilangan kesehatan, maka dia akan mengetahui betapa besarnya nikmat sehat yang selama ini Allah SWT berikan. Kalau kita ingin lebih bersyukur terhadap nikmat sehat ini, silakan kita melihat saudara-saudara kita yang mereka sudah tertimpa dan diuji oleh Allah SWT dengan penyakit dan juga dengan sakit. Saudara-saudara kita yang tidak memiliki daya di rumah-rumah mereka, dan mereka yang terbaring di rumah sakit. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita banyaknya manusia yang mereka lalai dari kenikmatan yang satu ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat di mana banyak manusia yang mereka lalai di dalam kenikmatan tersebut. Tidak mereka gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi ibadah mereka dan agama mereka secara khusus. Apa dua perkara tersebut? As-sihhat wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Banyak di antara kita ketika waktu sehatnya dia tidak gunakan untuk kebaikan agamanya. Malas dia untuk menghadiri majelis ilmu. Padahal dia dalam keadaan sehat walafiat. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia bisa duduk bersama yang lain, mendengarkan petuah, mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian ilmiah. Tapi dia lebih memilih menggunakan kesehatan tersebut untuk perkara-perkara yang sia-sia atau bahkan yang memudarati dia berupa kemaksiatan. Banyak di antara kita ketika sehat malas dia untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, atau melakukan perkara-perkara sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW seperti sholat malam atau puasa yang sunnah. Baru setelah dia merasakan yang namanya sakit, punya keinginan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Dan dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan dia tidak mampu. Dia sia-siakan waktu sehatnya, sehingga ketika dia sakit yang ada adalah penyesalan. Dan nikmat sehat ini termasuk di antara nikmat yang akan ditanya di hari kiamat. Ini masuk dalam keumuman firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Termasuk di antaranya adalah nikmat kesehatan. Dalam sebuah hadis akan dikatakan oleh Allah SWT, "Alam nusihha laka jismak." Bukankah kami telah menyehatkan badanmu?
Sehingga yang perlu dilakukan oleh seorang muslim yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan kepada kita kesehatan. Mengakui bahwasanya nikmat sehat ini adalah Allah yang memberikan, Allah yang menjaga diri kita. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita sudah seperti yang lain, dalam keadaan terkena penyakit, terkena virus, dalam keadaan kita sudah terkena gula, kanker, tumor. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan juga al-afiyah. Itu yang pertama. Kemudian di antara bentuk syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat sehat ini adalah menggunakan kenikmatan sehat ini di dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. Baik yang berkaitan dengan dunia kita maupun yang berkaitan dengan akhirat kita. Jangan kita gunakan sehatnya badan ini di dalam perkara yang membuat murka Allah SWT. Kemudian di antara bentuk syukur kita adalah kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Dan cara utama dalam menjaga kesehatan kita adalah mengikuti syariat Allah SWT. Karena Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang badan kita daripada kita sendiri. Allah yang menciptakan badan kita dan dialah yang tahu tentang bagaimana menjaga badan kita supaya tetap sehat. Allah SWT telah menurunkan syariat. Bagaimana adab dalam makan dan juga minum, adab ketika akan tidur. Ini harus kita perhatikan. Meskipun kita tidak tahu secara terperinci hikmah dari itu semua, tapi kita yakin bahwasanya di dalam apa yang Allah syariatkan di sana ada hikmahnya. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Di antara petunjuk Allah dalam makan dan juga minum, dan janganlah kalian makan dan minum. Hendaklah kalian makan dan juga minum, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Kalau kita tidak makan, tidak minum, memudarati diri kita. Makan dan minum berlebihan ini juga akan memudarati diri kita. Makan dan minumlah, akan tapi jangan kalian berlebihan. Termasuk di antaranya adalah menjaga atau memakan dari makanan yang halal dan juga thayyib, yang halal dan juga yang baik. Ini termasuk usaha kita dalam rangka menjaga kesehatan seseorang. Kemudian kita berharap juga seseorang yang rutin dengan melakukan olahraga yang sesuai dengan umurnya, tidak berlebihan, maka ini juga diharapkan kalau memang niatnya adalah untuk menjaga kesehatan, supaya dia fit dalam beribadah kepada Allah, di dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, maka ini bukan sesuatu yang sia-sia. Bi'idznillah, itulah yang mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih wa jazakumullah khairan atas nasihat pembukaan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada untuk berpartisipasi, menaikkan berkaitan dengan akidah, bisa menaikkan di 0331 5448 0331 5446 087. Besok kita bacakan soal pertama, Ustaz, yang telah masuk dari saudara Febri di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat. Ustaz mau bertanya, ada seseorang mau mancing, kemudian dalam perjalanan ada yang bilang, kalau dapat ana beli 1 kilo ya. Kalau pemancing ini beranggapan baik akan dapat ikan banyak dengan anggapan di atas, apakah hal itu termasuk kesyirikan atau at-tafa'ul, Ustaz, yang diperbolehkan? Iya. Apabila seseorang mengatakan kepada temannya dan mereka akan melakukan mancing bersama gitu ya. Yes, Ustaz. Kemudian dia mengatakan kepada temannya, seandainya
mendapatkan ikan yang banyak, niscaya saya akan memberi 1 kilo. Seperti itu ungkapannya? Seperti itu. Ya, dan niatnya di dalam hati adalah berharap bahwasanya hari ini dia akan mendapatkan ikan yang banyak misalnya. Maka wallahu ta'ala alam, yang demikian bukan sesuatu yang dilarang. Dia ada harapan ya, dan memiliki harapan yang besar di dalam hatinya bahwasanya Allah SWT akan memberikan rezeki di hari tersebut dengan ikan yang banyak, sehingga dia mengatakan kepada temannya, kalau misalnya kita mendapatkan ikan yang banyak hari ini, saya akan membeli darimu misalnya 1 kilo atau 2 kilo, dan tujuan dia adalah tafaul, berhusnudzan kepada Allah. Maka semoga yang demikian adalah ucapan yang tidak masalah dan tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan. Ustaz, demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya dari Bapak Hari Mukti di Kota Malang, Jawa Timur. Ya. Ustaz, saya mohon bimbingannya Ustaz. Amalan apa saja yang harus dilakukan agar bisa masuk surga dan terbebas dari api neraka, sedangkan rasanya terlalu banyak dosa-dosa yang telah saya lakukan, Ustaz? Iya. Allah SWT mengatakan, Inna lil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa keberuntungan. Dan Allah SWT ketika menyebutkan tentang surga, Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin. Allah sediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di dalam surga-surga dan mata air-mata air. Dan Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka di dalam surga dan di dalam kenikmatan. Ini menunjukkan bahwasanya amalan atau sebab yang memasukkan kita ke dalam surga Allah SWT adalah bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah SWT. Dan apa makna takwa kepada Allah SWT? Yaitu menjadikan antara kita dengan azab Allah penghalang. Menjadikan antara kita dengan azab Allah penghalang, yang menghalangi kita dari azab Allah tersebut. Dan penghalang tersebut adalah berupa menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Dan menjalankan perintah disyaratkan harus dalam keadaan ikhlas. Dan disyaratkan harus berdasarkan dalil. Kalau menjalankan perintah tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan dalil, tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, maka ini bukan termasuk ketakwaan kepada Allah. Meninggalkan larangan juga demikian. Harus ikhlas karena Allah, yaitu karena takut terhadap azab Allah. Dan harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai seseorang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kalau tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah, maka ini bukan termasuk ketakwaan kepada Allah. Sehingga sebagian salaf, yaitu Talq ibn Habib, ketika mendefinisikan ketakwaan beliau mengatakan an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu adzaballah. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan, mengharapkan pahala dari Allah, dan berdasarkan cahaya dari Allah, itu berdasarkan dalil. Dan meninggalkan kemaksiatan karena mengharap atau karena takut terhadap azab Allah berdasarkan dalil.
Ini adalah pengertian takwa. Sehingga untuk mewujudkan takwa berarti kita harus menjalankan perintah, menjauhi larangan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana supaya kita bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan dengan ikhlas? Bagaimana supaya sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Kembalinya kepada mau untuk menuntut ilmu agama. Karena dengan kita belajar agama, menghadiri majelis ilmu, apalagi kita belajar tentang tauhid, belajar tentang nama dan juga sifat Allah, maka ini akan membimbing kita sehingga kita bisa meraih apa yang dinamakan dengan keikhlasan. Kita akan mengetahui tentang ancaman bagi orang yang tidak ikhlas, azab bagi orang yang melakukan riya, dosa bagi orang yang beramal karena dunia, sehingga itu semuanya menjadikan kita berusaha untuk ikhlas karena Allah. Demikian pula dengan kita menuntut ilmu, maka kita akan mengetahui mana perintah-perintah Allah, dan kita akan mengetahui mana yang dilarang oleh Allah berdasarkan dalil. Nah, kalau kita tidak mau belajar, bagaimana kita akan mudah mendapatkan keikhlasan? Kalau kita malas untuk menuntut ilmu, bagaimana kita tahu mana yang hak, mana perintah Allah dan mana yang dilarang oleh Allah? Nah, kalau kita tidak ikhlas dan kita tidak tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, bagaimana seseorang bisa mencapai derajat takwa? Kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan mudah masuk ke dalam surga, maka hendaklah kita menuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu tariqan bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang dia menuntut ilmu di jalan tersebut, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena kalau dia belajar, maka insyaallah dia akan mudah untuk meraih keikhlasan, dia akan mudah untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dia lebih mudah untuk mendapatkan ketakwaan tersebut. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW ditanya tentang aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa kata beliau? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik kepada manusia. Bertakwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik kepada manusia. Dan bukan berarti orang yang bertakwa kemudian dia tidak berdosa. Kita semuanya banyak dosa. Ya, bukan berarti orang yang bertakwa kemudian dia menjadi seperti malaikat yang tidak punya dosa, tidak punya hawa nafsu. Ya, orang yang bertakwa mungkin saja dia terjerumus ke dalam dosa. Tapi sebagaimana ucapan Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan ikutilah yang namanya kejelekan dengan kebaikan setelahnya. Apakah ada hubungan antara kalimat yang pertama dengan yang kedua? Iya. Seorang muslim diperintahkan untuk bertakwa haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa dengan sebenar-benar takwa dimanapun kita berada. Tapi bagaimanapun dia berusaha menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ada di sana dosa dan juga maksiat yang dia lakukan. Kalau memang itu terjadi, maka petunjuk Nabi SAW adalah mengikutkan kejelekan tersebut dengan kebaikan. Kita sudah berusaha untuk bertakwa, terjerumus ke dalam dosa, segera ikuti dengan
kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dan kebaikan yang paling besar yang bisa menghilangkan kejelekan adalah kebaikan taubah. Kebaikan at-taubah an-nasuh. Taubat yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. At-taubah tahdimu ma qablaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taubat ini menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Sehingga kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, segera kita bertobat kepada Allah. Dan di antara kebaikan yang bisa menghapuskan kejelekan tersebut adalah al-istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 544687. Baik, soal berikutnya Ustaz. Dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Perigi. Ustaz izin bertanya, apakah akidah Asy'ariyah bagian dari akidah Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebuah istilah yang memiliki dua makna. Makna umum dan juga makna khusus. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan makna yang umum adalah seluruh aliran yang mereka bukan Syiah. Ada Ahlus Sunnah, ada Syiah. Maka yang bukan Syiah itu dinamakan dengan Ahlus Sunnah. Ada Syi'i, ada Sunni. Kalau yang dimaksud adalah Ahlus Sunnah dengan makna yang umum, maka masuk di dalamnya aliran di dalam Islam yang mereka bukan Syiah. Makna yang kedua adalah makna yang khusus. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan makna yang khusus, yaitu mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di dalam masalah tauhid, di dalam masalah nama dan juga sifat Allah, di dalam masalah sahabah, tentang masalah takdir, ya, tentang masalah amalan-amalan hamba, tentang masalah pelaku dosa besar, dan seluruh permasalahan-permasalahan khususnya yang berkaitan dengan usuluddin, pokok-pokok agama ini. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga dalam cabang-cabangnya, di dalam seluruh apa yang ada di dalam agama ini, baik berupa akidah, akhlak, hukum-hukum, mereka berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga jejak para salafus saleh, memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka. Maka ini adalah makna Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus. Di sana ada makna yang umum dan ada makna yang khusus. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih wa jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, kita bacakan soal berikutnya Ustaz, sambil nunggu telepon yang masuk. Ustaz, di sini ada perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tawadu adalah ketika engkau keluar dari kediamanmu, kemudian bertemu seorang muslim dan merasa ia lebih mulia darimu. Lantas bagaimana jika yang kita temui adalah muslim yang jarang sholat? Ya. Sebelumnya tentang pertanyaan yang tadi, yang sebelumnya tadi, Akidah. tentang akidah tadi. Kalau dia adalah termasuk orang yang prinsip dasar agamanya mendahulukan ilmu kalam di atas dalil, atau mendahulukan akal di atas dalil, sehingga banyak di antara ayat-ayat sifat
yang ditakwil, maka ini jelas bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengikuti para salaf yang prinsip mereka dalam masalah nama dan juga sifat Allah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk diri Allah, dan juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tanpa seseorang menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, dan tidak boleh menolaknya dan tidak boleh menyerupakan, tidak boleh menyebutkan kaifiyahnya. Maka ini adalah prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sampai menyelisih ini maka bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam. Adapun yang setelahnya tentang masalah tawadhu tadi, yang dinukil dari sebagian salaf bahwasanya tawadhu di antaranya adalah, di antara indikasinya engkau keluar dari rumahmu dan ketika engkau bertemu dengan seorang muslim, engkau merasa bahwasanya dia itu lebih baik daripada dirimu. Bagaimana seandainya kita bertemu dengan orang yang fasik? Ya, bagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang fasik dan dia adalah seorang muslim? Bagaimana kita merasa dia lebih mulia daripada kita? Bisa dijelaskan bahwasanya dia merasa orang lain tersebut lebih baik daripada dia karena dia dengan kefasikannya merasa berdosa kepada Allah SWT, jauh dari riya yang merupakan syirik yang kecil. Adapun orang tersebut yang keluar dari rumahnya dan mungkin secara zahir dia lebih banyak sholatnya, lebih banyak taatnya, tapi dia merasa di sana ada kotoran-kotoran riya, kotoran-kotoran sum'ah, yang ini membahayakan seseorang. Kalau dibandingkan syirik kecil dengan dosa-dosa besar, maka syirik kecil ini lebih berbahaya. Orang tersebut melakukan kefasikan, mungkin dia minum minuman keras, mungkin dia berzina, tapi dia merasa orangnya adalah orang yang hina di hadapan Allah, dan dia tahu dia telah berbuat salah, tapi tidak ada di dalam hatinya riya. Adapun orang yang melakukan ketaatan, maka terkadang hinggap di dalam dirinya perasaan riya tersebut, dan ini membahayakan seseorang. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah SWT di hari kiamat adalah 3 golongan. Ada yang mengatakan mereka adalah yang akan dinyalakan api neraka ini dengan mereka. Di antaranya adalah orang yang belajar Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, kemudian orang yang berjihad supaya dikatakan sebagai seorang yang pemberani, dan juga orang yang berinfak supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Lihat, mereka adalah orang-orang yang melakukan ketaatan, tapi ada di dalam hati mereka riya, sehingga justru mereka lah yang pertama kali akan dinyalakan neraka ini dengan mereka. Allah SWT tidak menjadikan yang pertama kali adalah orang yang berzina, atau orang yang minum minuman keras, atau orang yang melakukan riba. Sehingga ketika seseorang melihat ketaatan atau melihat orang lain yang taat, dia merasakan bahwa orang tersebut lebih baik daripada dia. Ketika dia melihat orang yang fasik pun juga demikian. Ya, melihat orang yang fasik pun dia juga demikian. Ya, mungkin dia lebih baik di sisi Allah daripada ana karena dia merasa salah, sementara di dalam diri ana penuh dengan riya dan seterusnya. Kemudian juga mungkin saja dari sisi yang lain, yaitu dari sisi kita masing-masing tidak tahu bagaimana seseorang menutup akhir amalannya. Ya, karena al-a'mal bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan akhirnya. Mungkin dia yang sekarang di depan kita tidak sholat,
atau dia orang yang fasik. Mungkin Allah SWT memberikan hidayah dan akhirnya justru derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada kita sendiri. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana akhir dari amalan kita. Semoga dengan yang seperti ini akan menjadikan seseorang tawadhu, dan itu tidak menghalangi seseorang untuk mendakwai orang yang fasik atau mendakwai orang yang tidak sholat misalnya. Ya, bukan berarti ya seseorang berpikir seperti yang tadi kita sebutkan kemudian menghalangi dia untuk mendakwai orang-orang tersebut. Kita berdakwah karena inilah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalan Nabi SAW dan juga jalan para nabi sebelumnya. Jadi tawadhu tetap ada dalam diri kita sehingga kita tidak ujub dalam beramal. Kemudian yang kedua, kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dan juga orang lain dengan cara berdakwah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, kita coba bacakan soal berikutnya Ustaz. Dan kami kembali mengajak tentunya para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja berada untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331544687. Ustaz, soal berikutnya. Namun Ustaz, mohon maaf karena ada kesalahan teknis, mungkin kita sebentar 5 menit dan pemirsa tetap bersama kami kembali setelah 5 menit setelah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fatwa TV, para pendengar radio di mana saja berada, kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi dan kembali kita lanjutkan acara live TV ini. Gimana Ustaz? Kita lanjutkan Ustaz. Insyaallah. Di sini pertanyaan yang masuk Ustaz nih. Saya menunggu telepon yang masuk, tapi kita ajak permisa dulu Ustaz. Baik. Untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331544687. Baik, ini berkaitan dengan tawasul Ustaz. Dari saudara Muhammad Nur Halim di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ustaz, apabila bertawasul dengan amal ibadah, apakah pahala amal tersebut hilang? Ya. Bertawasul dengan amal ibadah ini termasuk tawasul yang disyariatkan sebagaimana dalam ayat Allah SWT ketika menyebutkan sifat orang-orang yang sifat hamba-hamba Allah yang beriman, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Bertawasul dengan keimanan mereka. Kemudian juga dalam hadis 3 orang yang mereka diuji oleh Allah SWT, terperangkap di dalam gua dan tertutup oleh batu yang besar. Kemudian masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang mereka anggap itu adalah amal yang paling ikhlas untuk Allah. Kemudian salah seorang di antara mereka menyebutkan tentang baktinya kepada kedua orang tua, yang satunya menyebutkan tentang amanahnya, yang satunya menyebutkan tentang takutnya dia untuk berzina. Kemudian Allah SWT terakhir mengeluarkan mereka dari gua tersebut. Digerakkan oleh Allah batunya dan dia atau mereka keluar dari gua tersebut. Ini menunjukkan tentang disyariatkannya bertawasul dengan amal soleh. Apakah yang demikian akan mengurangi pahala kita di akhirat? Atau akan menghilangkan pahala kita di akhirat? Allah Ta'ala a'lam. Yang demikian tidak mengurangi dan tidak menghilangkan pahala kita di akhirat. Jadi seseorang beramal soleh dan dia bisa mendapatkan pahala di dunia dengan amal soleh tersebut dan juga bisa mendapatkan pahala di akhirat. Allah SWT secara umum di dalam Al-Quran menjanjikan bagi orang yang beriman dan juga beramal soleh,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas mereka itu di akhirat dengan amalan yang paling baik yang mereka lakukan. Ini menunjukkan adanya pahala dunia dan juga adanya pahala di akhirat. Seandainya seseorang bertawasul dengan amal solehnya supaya Allah SWT menyembuhkan penyakitnya misalnya, supaya Allah SWT memudahkan urusannya dan dia menyebutkan amal solehnya, maka kita berharap semoga yang demikian tidak mengurangi dan tidak menghilangkan pahala untuknya di hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Terima kasih wa jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung saat ini. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dari Abu Rafif Ustaz di Petinggi. Ya, silakan Abu Rafif. Ini Ustaz mau nanya, apakah orang yang melakukan amalan bid'ah Ustaz, amalan bid'ah itu Ustaz, dia ada kesempatan untuk bisa melewati jembatan Sirat Ustaz? Masalahnya dia udah terusir dari Telaga Haud ya Ustaz. Apakah dia masih ada kesempatan untuk bisa melewati jembatan Sirat itu Ustaz? Baik, cukup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Orang yang akan melewati jembatan Sirat adalah setiap orang yang beriman, setiap muslim. Mereka akan melewati jembatan Sirat. Baik muslim tersebut adalah orang yang bertakwa maupun yang keimanannya lebih rendah daripada mereka, orang-orang yang berbuat maksiat. Termasuk diantaranya adalah orang yang melakukan bid'ah. Selama bid'ahnya tadi bukan termasuk bid'ah yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka dia seorang muslim. Bid'ah ini bukan semuanya mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di sana ada bid'ah yang mukaffirah dan di sana ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Kalau bid'ah yang dilakukan tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, maka dia akan melewati jembatan as-sirat. Allah SWT mengatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidaklah di antara kalian kecuali akan melewatinya. Yang demikian adalah sesuatu yang sudah diharuskan oleh Allah SWT. Cuma orang yang melewati jembatan Sirat ini berbeda-beda nasibnya, sesuai dengan kadar iman dan juga amalnya di dunia. Ada di antara mereka yang melewati jembatan Sirat dan mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan keimanan, para nabi, para siddiqin. Mereka melewati jembatan Sirat dengan cepat dan sama sekali tidak terkena sambaran-sambaran yang berupa pengait besi atau berupa duri yang Allah SWT jadikan di sekitar jembatan Sirat. Ada di antara mereka yang bisa melewati jembatan Sirat sampai seberang, akan tetapi terkoyak, tersambar. Iya, tapi dia bisa selamat sampai seberang. Ada di antara mereka, dan dia adalah seorang muslim, karena dosa-dosanya, kemungkinan karena bid'ahnya, atau karena dosa besar yang dia lakukan, yang Allah SWT tidak mengampuni dosa tersebut dan ingin untuk membersihkan dia atau membersihkan dosanya di dalam neraka, maka Allah SWT menjadikan dia tersambar dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Itu 3 golongan orang Islam yang mereka melewati jembatan Sirat.
Ada yang selamat sampai seberang tanpa terluka sedikit pun. Ada yang sampai seberang tapi dia terkoyak, tersambar. Dan ada di antara mereka yang tersambar sampai jatuh ke dalam jahanam. Jadi kesimpulannya, ahlul bid'ah yang melakukan bid'ah, karena dia adalah seorang muslim, maka dia akan melewati jembatan sirat. Mungkin dia selamat sampai ke seberang kalau Allah SWT mengampuni dosanya, dan mungkin saja dia terjerumus ke dalam neraka kalau Allah SWT menghendakinya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Hamba Allah dari Bogor, Pak Ustaz. Silakan Bapak. Masya Allah. Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Ya Allah, barakallahu fiik. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Ustaz bisa mampir ke Bogor, Pak Ustaz. Insya Allah, biidznillah Pak. Semoga Allah SWT mengangkat wabah ini Pak. Insya Allah. Amin, 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 amin. Insya Allah. Pak Ustaz mau nanya ini, Pak Ustaz. Ya. Di masjid anak di sini lagi direnov, Pak Ustaz. Qadarullah, ini kalau umpama tetap diadakan jamaah Jumat, jamaahnya nggak banyak. Nah, ini apa sebaiknya kita pindah aja ke masjid lain, ikut berjamaah dengan masjid lain? Apa emang tetap di sini maksudnya buat kemakmuran masjidnya, Pak Ustaz? Itu satu. Boleh dua, Pak Ustaz? Satu lagi. Diulang pertanyaan tadi, yang pertama di masjid antum? Di masjid yang lagi direnov. Direnov, ya. Iya. Nah, qadarullah kalau tetap diadakan jemaah, diadakan sholat Jumat, kondisinya jamaahnya nggak banyak lagi tuh Pak Ustaz. Nah, ini baiknya buat kemakmuran masjid, maksudnya apa tetap diadakan Jumat di sini, apa emang kita alihkan aja ke masjid yang lain, seperti kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh Ustaz ya? Iya. Ini Pak Ustaz, apa namanya? Kalau umpama qadarullah ada yang memberangkatkan ibadah haji pada suami istri, Pak Ustaz. Nah, yang anak tanyakan, kalau suami istri ini salah satu meninggal, kalau umpama yang meninggal suaminya kan istrinya, nah ini mahramnya gimana baiknya Pak Ustaz? Apa emang tetap mesti berangkat dalam artian nggak ada mahram? Apa emang tetap dibadalkan haji? Apa gimana? Pokoknya minta penjelasan masalah itunya Pak Ustaz. Syukuran Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tentang masalah masjid yang sedang direnov. Apakah kita tetap mendirikan sholat Jumat di situ sementara jumlah sedikit, atau kita tinggalkan sementara kemudian kita sholat di masjid yang lain? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau memang masih bisa digunakan untuk melakukan sholat Jumat, maka meskipun hanya sedikit yang datang, kita berusaha untuk menggunakan masjid tadi untuk sholat berjamaah maupun sholat Jumat, ya, supaya masjid Allah tersebut, rumah di antara rumah-rumah Allah tersebut tidak kosong dari ketaatan. Kalau memang masih bisa kita gunakan dan mungkin kita perlu strategi bagaimana kalau yang direnov sebelah sana dulu, kemudian di sini digunakan untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat, kemudian kalau di sana sudah selesai baru diganti sebelah sana. Tujuannya adalah supaya masjid tersebut tidak kosong dari ketaatan kepada Allah. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang suami istri yang akan dihajikan oleh seseorang, kemudian ternyata suaminya ini meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan istrinya? Apakah dia tetap berangkat tanpa mahram, ya, atau dia mencari badal, orang yang menggantikan dia? Yang namanya mahramiyah bagi seorang wanita di dalam haji ini termasuk di antara syarat wajibnya.
Ini adalah masuk dalam al-istita'ah, kemampuan. Kita tahu bahwasanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia untuk berhaji bagi orang yang mampu ke sana. Dan di antara bentuk istita'ah bagi seorang wanita adalah dia memiliki mahram. Kalau dia memiliki mahram, memiliki harta, sehat, maka dia adalah orang yang mampu. Kalau dia memiliki harta, sehat, tapi dia tidak memiliki mahram, maka dia masuk dalam golongan orang yang tidak mampu ke sana. Sehingga gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya dalam melakukan haji kalau memang tidak ada mahram. Dan mahram bukan hanya suami. Kalau suaminya tadi meninggal dan di sana ada mahram yang lain yang masih hidup dan orang yang menghajikan memperbolehkan untuk diganti suaminya dengan mahram tersebut, maka alhamdulillah. Ya. Tapi seandainya seseorang tidak ada mahram sama sekali, tidak ada mahram sama sekali, maka dalam keadaan demikian dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Menunggu sampai ada mahram. Mungkin dia menikah lagi sehingga dia memiliki mahram. Adapun menjadikan di sana orang yang menggantikan, maka yang namanya badal haji ini ada syarat-syaratnya. Yang di antara syarat-syaratnya, orang yang dihajikan itu hanya 2 golongan saja. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia ini bisa dihajikan. Atau yang kedua, dia masih hidup, hanya saja dia sudah tidak mampu lagi menuju ke sana. Masih hidup, tapi dia sudah tidak mampu lagi menuju ke sana. Ya, seperti orang yang sakit misalnya. Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, maka ini bisa dibadalkan. Adapun orang yang masih hidup dan dia masih sehat walafiat, ya, maka ini tidak bisa dibadalkan yang demikian. Tidak bisa dibadalkan yang demikian. Jadi kalau dia memang memiliki harta tapi dia tidak memiliki mahram sementara dia dalam keadaan sehat, maka tidak boleh dia mencari orang lain untuk membadalkan hajinya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan. Atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya hamba Allah di Bogor, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup di kesempatan kali ini. Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas faedah yang diberikan kepada kita semua. Semoga bisa kita amalkan dan terus memberikan semangat bagi kita untuk talabul ilmi. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz. Sekali lagi pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar di mana saja yang berada, ini dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kepada semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat Waalaikumsalam An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Ini adalah